Shalom anak-anak semua, jumpa lagi di Aku Tahu Channel dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 2. Nah, kali ini kita melanjutkan pelajaran kita memasuki pelajaran 4 dengan judul Saling Menolong dalam Keluarga. Anak-anak, materi ini terdapat di dalam buku paket Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 2. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Anak-anak, bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya. Baik, marilah kita simak materi hari ini. Anak-anak, pernahkah kamu saling membantu di rumah? Ayo, siapa yang di rumahnya saling membantu? Seperti kegiatan berikut ini. Membersihkan lantai, ya, bersama dengan ayah, atau juga membantu ibu mencuci piring misalnya, atau kegiatan yang lain, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur. Nah, atau coba apalagi kegiatan-kegiatan apa lagi yang pernah kalian lakukan di rumah yang sifatnya membantu di rumah? Atau jangan-jangan kalian membuat rumah semakin berantakan. Habis mainannya ditaruh sembarangan. Habis mengambil suatu barang, barangnya pun ditaruh sembarangan, diletakkan sembarangan. Akhirnya papa dan mama menjadi pusing karena rumah berantakan. Wah, kasihan ya. Anak-anak, hari ini kita mau membaca dalam satu bagian kitab suci Alkitab kita dalam Galatia 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak-anak, dalam ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa saling membantu dimanapun dan kapanpun. Yang paling sederhana adalah ketika kita di rumah. Jadi di dalam rumah tempat kita berada, kita harus saling tolong-menolong, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Karena dengan demikianlah kita melaksanakan hukum Kristus. Kita menunjukkan saling mengasihi sesama anggota keluarga. Jadi orang yang saling mengasihi itu, yang melaksanakan hukum Kristus, maka dia pasti akan saling tolong-menolong anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari kisah tentang Yesus dan Ibu Maria yang terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 1-11 dengan judul Yesus menolong Ibu Maria saat perkawinan di Kana. Suatu hari di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Wah, kalau ada pesta perkawinan biasanya ada musik, ya, ada tamu banyak yang datang dan terjadi kemeriahan tentunya. Dan yang paling utama pasti di sana banyak makanan enak. Nah, hari itu Tuhan Yesus dan ibunya yang bernama Maria serta murid-muridnya diundang juga datang ke pesta perkawinan itu. Ketika mereka berada di pesta perkawinan, Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan-pelayan itu sedang kebingungan. Mereka panik, mereka khawatir karena minuman anggur pada waktu itu sudah mulai habis, bahkan sudah habis. Dan mereka khawatir karena tamu ternyata semakin banyak yang datang. Dilihatnya lah tempayan-tempayan tempat minuman anggur itu habis. Mereka kebingungan, mereka ketakutan, dan tentu nantinya mereka akan malu sementara tamu masih banyak. Bayangkan kalau kalian ke suatu pesta lalu minumannya tidak ada. Kalau cuma minuman air putih, biasa saja. Tapi kalau di sebuah pesta anak-anak, biasanya ada minuman yang spesial.
yaitu minuman anggur, minuman yang biasa diminum dan mendatangkan kesegaran. Dan itu adalah untuk tamu-tamu terhormat biasanya. Anak-anak, lalu Ibu Maria yang mendengar itu menghampiri Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tolonglah mereka kehabisan air anggur." Lalu Ibu Maria menyuruh para murid-murid itu, "Hei, kalian dengar ya, apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalian ikuti saja." Begitu katanya. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk mengumpulkan tempayan-tempayan yang kosong itu. Wah, mereka bingung. Untuk apa tempayan-tempayan yang kosong ini? Ini kan sudah nggak ada airnya. Lalu Yesus bilang, "Isi sekarang tempayan yang kosong itu dengan air sampai penuh." Wah, dalam hati mereka begini, masa diisi air? Kalau ini diisi air, lalu dikasih ke tamu-tamu orang kaya, orang-orang terhormat itu, kan malu. Mereka minumannya harus anggur, tamu terhormat. Tapi mereka walaupun bingung, mereka tetap mengisi tempayan itu dengan air biasa. Setelah mereka mengisi, lalu Yesus bilang, "Cedoklah," artinya aduklah. Lalu cedoklah dan isilah kepada gelas-gelas itu dan tuangkan, bagikan kepada mereka semua. Setelah mereka mencedok dan mentuangkannya, mereka membagikan. Ketika itu juga anak-anak, air biasa itu berubah menjadi air anggur yang sangat enak. Wah, ketika pemimpin pesta meminum itu, mereka sungguh bersuka cita, mereka berbahagia. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur yang paling enak. Luar biasa ya, Tuhan Yesus memberikan mujizat. Tadinya itu adalah air putih biasa, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus melakukan mujizat, mengubah air biasa menjadi air anggur. Ini Yesus lakukan untuk menolong orang-orang atau menolong orang yang sedang mengadakan pesta itu. Ibu Maria dan Yesus tidak ingin orang yang memiliki pesta itu menjadi malu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Maukah kalian saling tolong-menolong di rumah sama seperti yang dilakukan oleh Yesus dan Ibu Maria? Puji Tuhan kalau kalian mau saling tolong-menolong atau saling membantu di rumah. Setelah itu, seluruh tamu undangan mereka bersuka cita, mereka berbahagia karena ternyata masih ada air anggur yang sedap untuk diminum. Ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama, anak-anak. Jadi diingat ya, mujizat Tuhan Yesus yang pertama itu terjadi di kota Kana pada pesta perkawinan, yaitu mengubah air anggur, air biasa menjadi air anggur. Semua murid-murid Yesus percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka kagum kepada kekuasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, sudahkah kamu saling membantu di rumah? Seperti membantu ayah dan ibu mengerjakan hal-hal yang sederhana, misalnya membersihkan lantai, menyapu, atau ya sedikit-sedikit bantu mamanya mencuci piring. Habis makan, piringnya ditaruh di tempat cuci piring. Ya kalaupun tidak dicuci, minimal ditaruh di tempat cuci. Tapi kalau kalian sudah bisa mencuci, ayo bantu ibunya mencuci piring ya. Lalu seperti ini juga membersihkan lantai. Kalau ada kalian lihat percikan air atau ada makanan yang jatuh, diambil, jangan dibiarkan.
seperti yang dilakukan anak kecil ini. Dia membersihkan atau mengelap lantai yang basah, ya. Nah, kesimpulan kita dalam pelajaran kali ini adalah kita bersyukur karena memiliki keluarga, memiliki ayah, ibu, dan saudara-saudara. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, ya, karena kita memiliki keluarga di mana kita di dalamnya mendapatkan kasih sayang dan saling tolong-menolong. Yang kedua, di dalam keluarga kita harus saling membantu. Tidak boleh saling cuek, ya. Kita harus membantu mama, membantu papa, dan juga membantu kakak atau adik. Yang ketiga, apa saja yang bisa kita kerjakan harus dikerjakan dengan senang hati. Misalnya, kamu disuruh sampahnya diambil ya, jangan dibuang di sembarang tempat. Lalu kamu marah. Apa sih suruh-suruh aku? Nggak boleh, ambil saja, walau buang di tempat sampah. Misalnya, Wati, kalau bangun tidur rapikan dong tempat tidurnya. Nggak bisa, aku kan masih kecil, mama aja lah. Nggak boleh. Kalau bisa kita kerjakan sendiri, lakukan dengan senang hati ya anak-anak. Baiklah anak-anak, demikian materi kita hari ini. Tetap semangat ya, dan teruslah saling membantu di rumah dan menghormati orang tua, mengasihi kakak dan adik. Lakukan apa yang bisa dikerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.